Cirebon, yang berarti caruban atau campuran, adalah daerah pesisir utara Jawa yang mempunyai arti penting dalam perkembangan seni, budaya, dan agama di Nusantara. Sebagai bandar kerajaan maritim, Kesultanan Cirebon terus berkembang pesat dengan pelabuhan Muara Jati sebagai pintu. Kota Cirebon yang terletak 240 km sebelah timur dari ibu kota Jakarta, pada saat ini lebih dikenal sebagai kota wali dan kota penghasil udang rebon sebagai bahan baku pembuat terasi. Namun, warisan leluhur kota Cirebon sebagai pusat seni budaya dan agama masih terasa kental. Kesultanan Cirebon hingga saat ini juga berkembang selaras dengan perkembangan zaman. Kisah sejarah kota Cirebon dengan kesultanannya sangat menarik untuk diikuti. Wisata sejarah serta ziarah di ketiga Kesultanan Cirebon saat ini dapat menjadi salah satu pilihan wisata seni, budaya, dan kultur Nusantara. Kesultanan Cirebon pada saat ini terdiri dari 3 kesultanan: Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kasepuhan, dan Kesultanan Kacirebonan. Cirebon atau Cairebon, Cai yang berarti air, dan Rebon yang diartikan sebagai Robuna atau sang ilahi yang memberikan kehidupan di alam semesta ini adalah filsafat arti kata Cirebon. Cirebon sebagai salah satu kerajaan maritim yang besar, berpengaruh dan terkenal, terdengar hingga ke pelosok seluruh negeri. Bangsa Cina, India, serta Eropa tersihir untuk datang. Campuran budaya dari berbagai etnis bangsa berbaur di Cirebon pada saat itu. Seperti halnya Sunan Gunung Jati mempersunting seorang putri Cina yang bernama Ong Tienio, hingga kemudian sang putri berganti nama Muslim, Dimas Rara Sumandi. Hal ini sekali lagi membuktikan pada masa itu perkembangan seni, budaya, dan agama dapat berkembang selaras dengan toleransi yang sangat tinggi. Warisan budaya di Cirebon salah satunya berada di Museum Keraton Kanoman. Kereta kebesaran Kesultanan Cirebon, yaitu Kereta Kencana Simobaro atau yang disebut Paksi Nagalima, merupakan simbol kebudayaan Cirebon yang terdiri dari 3 kekuatan besar. Kebudayaan Muslim dari Timur Tengah yang disimbolkan dengan paksi, yaitu burung atau burung. Kebudayaan Buddha dari daratan Cina yang disimbolkan dengan naga. Kebudayaan Hindustan dari India yang disimbolkan oleh liman atau gajah. Kereta ini dibuat pada tahun 1428 Masehi. Konon kereta ini dibuat oleh Ki Gede Tapa dan diwariskan ke pemegang tahta keraton. Dan terakhir kali, kereta
ini dipergunakan pada tahun 1933. Di Keraton Kanoman juga terdapat lonceng yang menyimbolkan lonceng gereja umat agama Kristen di Cirebon. Kompleks Keraton Kasepuhan mempunyai situs-situs bersejarah di sekitar wilayah keraton. Bentuk arsitekturnya yang sangat klasik dengan taburan keramik di dinding keraton hingga membuat Keraton Kasepuhan terlihat megah. Fasilitas museum yang telah disediakan oleh keraton dan dipandu oleh para elang atau pangeran membantu para pengunjung keraton untuk mendampingi berkeliling serta memberikan pengetahuan sejarah di Keraton Kasepuhan. Selain wisata sejarah, ada wisata ziarah di areal Keraton Kasepuhan. Tempat petilasan Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati pada masa itu masih dijaga dan dirawat oleh abdi keraton. Tempat yang sejuk dengan pohon yang rindang berikut sumur yang tidak pernah kering, sangat nyaman untuk bertafakur. Di Keraton Kacirebonan juga ada kereta kencana yang diletakkan di halaman keraton. Bangunan Keraton Kacirebonan memiliki ruangan dengan arsitektur perpaduan berbagai etnis. Ketiga keraton di Cirebon pada masa ini terus berdampingan menjalankan nilai luhur budaya para pendahulu. Selain itu ada situs Gua Sunyaragi, yang konon gua ini digunakan untuk bertapa. Bentuk Gua Sunyaragi sangat unik, terdiri dari batu-batu karang yang melambangkan kekuatan usaha yang teguh dan tahan cobaan, serta ikhlas kepada Ilahi. Wisata situs Gua Sunyaragi ini sangat cocok untuk berfoto. Warna karang dan bentuk yang sangat besar membuat hasil foto lebih unik dan menarik. Selanjutnya, situs makam Sunan Gunung Jati di Cirebon juga merupakan salah satu wisata ziarah yang ramai dikunjungi. Di selatan Cirebon juga ada wisata alam Gunung Ciremai. Di kaki Gunung Ciremai ada sebuah situs sejarah masa penjajahan Belanda, yaitu situs perjanjian Linggarjati. Gedung yang berada di Desa Linggarjati ini pernah menjadi tempat perundingan antara Republik Indonesia dengan Belanda pada tahun 1946. Situs-situs yang ada di kota Cirebon merupakan situs sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Peran pemerintah melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah akan terus memaksimalkan aset-aset museum yang ada dengan membuat program wisata sejarah Nusantara. Letak yang strategis di Cirebon dengan pelabuhan Muara Jati sebagai pintu membuat jalur komoditi dan perdagangan serta hubungan antar bangsa semakin terbuka. Sejak periode awal mula Cirebon hingga saat ini adalah bukti sejarah kebesaran kerajaan maritim Nusantara. Di masa kolonial, pada abad ke-18, mayoritas sebahagian kerajaan di Nusantara berhasil dikuasai dan dimonopoli. Tujuan utama adalah komoditi sumber daya alam serta jalur perdagangan.
Namun, identitas budaya yang kuat membuat masyarakat Cirebon tetap menjaga nilai luhur budaya hingga saat ini. Warisan para pendahulu yang sudah berhasil membawa Nusantara terkenal seantero dunia merupakan modal utama bagi para penerus bangsa Indonesia agar tidak berselisih dengan saudara sebangsa setanah air serta bangsa lain. Budaya saling hormat-menghormati, walau berbeda satu sama lain, hingga musyawarah mencapai mufakat yang diwariskan oleh leluhur bangsa ini terus dijaga, dipelihara, serta menjadi dasar tonggak Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu, yaitu bangsa Indonesia. Situs-situs bersejarah di kota Cirebon hendaknya kita jaga dan kita lestarikan untuk anak cucu kelak.